Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pemirsa dan penonton yang saya hormati, ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita agar kita selalu menghargai, menghormati jasa orang lain yang manfaatnya kita ambil, kita peroleh dari karya-karya beliau. Lebih-lebih karya, kerja, tindakan beliau yang berefek pada kebahagiaan kita dunia akhirat. Lebih-lebih kepada yang akhirat ini. Salah satunya adalah Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran dulu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah, di negeri Arab sana. Akhirnya sampai kepada kita di Indonesia ini, umat Islam dapat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berikut tafsirnya, pemahamannya. Ini rentetannya panjang, dan ini adalah jasa dari beberapa orang yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan ajaran Islam, yaitu Al-Quran itu. Kita tahu bahwa pada pembahasan yang lalu, yaitu sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib, serta sahabat-sahabat yang lain berjasa besar terhadap penulisan Al-Quran. Akhirnya juga pembukuan Al-Quran. Kita lanjutkan pada pembahasan kali ini, bahwa setelah Sayyidina Utsman bin Affan akhirnya membukukan Al-Quran dengan mengumpulkan kulit unta entah berapa ratus lembar, kemudian ditulisi ayat-ayat Al-Quran yang dulunya diambil dari pelepah kurma, dari kayu yang ditatah, batu yang ditatah, dan sebagainya, menjadi bisa dibukukan menjadi seperti sebuah buku. Akhirnya dibuat 4, satu tetap ditinggal di Madinah, yang lain dikirim ke Kufah, ke Baghdad, dan satu ke Palestina. Akhirnya menyebar. Tetapi Al-Quran pada waktu itu, huruf-hurufnya belum ada titik-titiknya. Jadi belum ada bak titiknya 1 di bawah, tak titik 2 di atas, sa titik 3 di atas, dan sebagainya, tidak ada. Jadi pating keluar. Kalau kita bisa datang ke Museum Al-Quran di Makkah, kita akan menyaksikan peninggalan-peninggalan itu. Bahwa Al-Quran itu dulu tidak ada titiknya. Makanya yang bisa membaca ya orang-orang yang hafal Al-Quran. Orang yang sama sekali belum pernah belajar Al-Quran dari hafid-hafid itu, ya tidak bisa membaca. Karena tidak ada titiknya, tidak ada bedanya ba, ta, sa, tidak ada bedanya. Jim, ha, ho, tidak ada bedanya. Nah, kemudian ratusan tahun setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Sayyidina Utsman bin Affan membukukan itu, terjadi peristiwa yang diawali dari peristiwa cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, terbunuh dalam perang Karbala. Konon salah satu salah satu riwayat
menyebutkan bahwa faktor utama terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali adalah karena kesalahpahaman panglima perang dari putra Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Yazid bin Muawiyah yang waktu itu berkuasa, dilapori oleh para pembantunya bahwa penduduk Kufah akan memberontak. Oleh karena itu kemudian Yazid bin Muawiyah mempersiapkan pasukan untuk memadamkan pemberontakan ke Kufah. Nah, waktu itu Sayyidina Husain dan keluarganya tinggal di Kufah. Setelah pasukan berangkat, barulah Yazid bin Muawiyah ingat, oh, cucu Rasulullah, yaitu Husain bin Ali, itu beserta keluarganya di Kufah. Akhirnya beliau menulis surat, dikirimkan segera kepada panglima perangnya, untuk maksudnya adalah untuk mengecualikan Sayyidina Husain itu jangan sampai dianggap pemberontak, terus diberantas, apalagi terbunuh. Tetapi tulisan pada waktu itu tidak ada titik-titiknya, sehingga yang dimaksud oleh Sayyidina Yazid bin Muawiyah itu Aqbil Husain bin Ali oleh panglima perangnya, karena tidak ada titik-titiknya, bisa dibaca apa saja. Karena pasukan perang yang melihat situasi pertentangan politik antara dulunya Sayyidina Ali dengan ayahnya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau membacanya Uqtul Husain bin Ali, bunuhlah Husain bin Ali. Karena tidak ada titiknya, bisa dibaca Uqtul Husain bin Ali, bisa dibaca Aqbil, terimalah. Sebetulnya yang dimaksud adalah Aqbil Husain bin Ali, terimalah, maksudnya jangan dibunuh gitu. Tetapi panglima perangnya membacanya Uqtul Husain bin Ali. Oleh karena itu kemudian terjadilah tragedi yang sangat memilukan, merupakan sejarah hitam dalam sejarah Islam, yaitu cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Husain bin Ali beserta keluarganya terbunuh di padang Karbala. Menyadari hal itu, beberapa tahun kemudian ada seorang ulama namanya Abu Aswad Ad-Du'ali berpikir, ini karena persoalan tulisan Al-Quran, tulisan huruf Arab ini masih begini. Akhirnya beliau munajat kepada Allah, memohon untuk diberi petunjuk bagaimana. Akhirnya mulailah beliau memberikan titik-titik, yaitu seperti sekarang ini, bak titiknya 1, tak titiknya 2, supaya tidak dibaca Aqbil, dibaca Uqtul, karena tidak ada titiknya bisa saja dibaca, dan itu terjadi. Nah, ini berarti ada bid'ah baru yang dilakukan oleh sahabat, bukan sahabat, itu tabi'in generasinya. Tabi'in yang bernama Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, memberikan titik-titik pada teks-teks Al-Quran. Ini berjasa besar. Beberapa tahun kemudian malah ada seorang ulama namanya Imam Syibaweh, bahkan akhirnya memberikan harokat, fathah, kasroh, dhamma, sukun, sehingga orang-orang di luar Arab lebih mudah untuk mempelajari Al-Quran. Ini perkembangan yang luar biasa, dan akhirnya Quran itu sampai juga ke negara kita Nusantara pada waktu itu. Nah, menurut catatan sejarah, yang pertama kali mengajarkan Al-Quran kepada bangsa Nusantara adalah salah satu tokoh ulama dari Persia yang diutus oleh Kesultanan Turki Utsmani yang bernama Syekh Subakir. Beliaulah orang yang pertama kali mengajarkan Al-Quran kepada bangsa Indonesia. Bukti bahwa beliau yang pertama kali mengajarkan sistem pembacaan Al-Quran di Indonesia adalah cara mengeja huruf-huruf Al-Quran dengan harokatnya. Di zaman Syekh Subakir tidak dikenal kata nama fathah, kasroh, dhammah, sukun.
tetapi belum mengajarkannya alif jabar a, alif ajar i, alif apes u, a i u, jabar ajar apes mati, tasdid. Itu bahasa Persia, bahasa daerahnya Syekh Subakir. Kalau bahasa Arab kan fathah, kasroh, domah, sukun. Nah, inilah akhirnya maka orang-orang tua zaman dahulu mengaji, termasuk saya sendiri. Dulu ketika mengaji ya itu ba jabar ba, ba ajar bi, ba apes bu, babi bu, bukan fathah kasroh domah tetapi jabar ajar apes. Itu bahasa Persia. Jadi beliaulah yang mengajarkan pertama kali orang-orang Nusantara ini supaya belajar bisa membaca Al-Quran. Maka saya dulu ketika masih mengaji Al-Quran pada guru saya, itu diberi ijazah kolo-kolo. Nek dong longgar kalau mau baca Al-Quran itu dikirimi Fatihah orang-orang yang berjasa membawa Al-Quran akhirnya sampai kepada kita. Dulu saya masih kecil tidak bertanya sejarahnya bagaimana, tapi inut saja karena diberi ijazah ya kobil itu tak terima dan saya laksanakan. Tidak harus setiap kita mau membaca ya matehai beliau-beliau tidak, tapi kalau mongso kita punya kelonggaran, kita hargai orang-orang yang membawa Al-Quran sampai ke kita, yaitu dari Allah, Malaikat Jibril, Nabi Muhammad sampai ke Syekh Subakir. Maka guru saya memberi ijazah, nek dong longgar kirim Fatihah dulu satu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dua kepada Malaikat Jibril alaihi salam, terus tiga kepada Khulafaur Rasyidin boleh satu Fatihah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terus keempatnya sahabat Zaid bin Sabit yang mengumpulkan akhirnya juga menuliskan pembukuan Al-Quran di masa Sayyidina Abu Bakar dan dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian jangan lupa yang memberi titik adalah Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, adalah orang kelima yang harus dikirimi Fatihah sebaiknya. Kemudian Imam Sibaweh, itu masih ada rentetannya terlalu panjang, guru saya melompatkan saja langsung kepada Syekh Subakir. Jadi sekali lagi guru saya kolo-kolo dong kita longgar, kita harus merasa bahwa atas jasa beliau-beliau kita akhirnya bisa membaca Al-Quran, kita mengenal Al-Quran berikut harokat, dan kemudian makna-makna itu kebanyakan sumbernya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang akhirnya ditularkan, disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Umar, dan akhirnya ke bawah sampai kepada ulama-ulama ahli tafsir. Jadi itulah para pendengar, ulama-ulama kita mengajari kita untuk menghargai jasa para pendahulu yang telah membuat kita bisa memperoleh sesuatu yang sangat berharga. Al-Quran tidak berharga apanya kalau kita tidak menghargainya. Sangat berharga karena beliau adalah Al-Quran adalah mukjizat Nabi terbesar, dan bahkan Al-Quran bisa memberi syafaat kepada kita. Maka sekali lagi kalau membaca Al-Quran kok longgar, kirimlah Fatihah kepada Rasulullah SAW, Sayyidina Jibril alaihissalam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Fatihah, terus Sayyidina Zaid bin Sabit, Al-Fatihah, Sayyidina Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, Imam Sibaweh, dan terus kepada Syekh Subakir. Mudah-mudahan dengan kita menghargai jasa beliau-beliau itu, kita juga bukan hanya mendapat barokah dari Al-Quran, tetapi juga barokah dari beliau-beliau yang semuanya adalah nabi dan para waliullah semuanya, yang juga punya syafaat. Kanjeng Nabi punya syafaatul uzma, para wali itu ia juga punya syafaat.
Mudah-mudahan kita terus bisa meneladani para pendahulu kita, tetap menghargai jasa orang lain. Salah satu buktinya para pendahulu kita mengajarkan supaya menghargai jasa orang lain adalah kadang-kadang menyarankan untuk bareng-bareng menziarahi tokoh-tokoh yang punya jasa di kampung kita, para ulama, para wali. Kita tahu bahwa Rasulullah dan para sahabat karena masih pengembangan Islam di Arab belum sampai ke sini, Islam masuk ke Jawa itu yang membawa adalah para wali. Maka kita menghargai para wali itu, kalau bukan hanya mengirim Fatihah saja, tapi juga kalau menziarahi kuburnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang berakhlak mulia, pandai menghargai jasa orang lain. Insya Allah beliau-beliau tahu itu, dan limpahan barokah rahmatnya turun kepada kita dan anak cucu kita. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.